Selamat datang di World 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat datang di World 24 Hours, info padat langsung masuk. Hubungan diplomatik Indonesia dan Yordania mencatat momen bersejarah. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Amman dan disambut hangat oleh Raja Abdullah. Yang menarik, sang raja bahkan mengantar langsung Presiden Prabowo ke hotel menggunakan mobil pribadinya, sebuah gestur langka dalam dunia diplomasi. Aksi simbolik ini menunjukkan kedekatan personal sekaligus politik antara kedua negara. Yordania dikenal sebagai mitra penting di kawasan Timur Tengah, dan kunjungan ini bisa menjadi titik balik bagi kerjasama strategis, khususnya di bidang pertahanan, kemanusiaan, dan ekonomi. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap memperkuat sinergi global dalam menghadapi tantangan bersama, termasuk isu Palestina, perdamaian regional, dan ketahanan pangan. Sementara itu, Raja Abdullah menegaskan komitmen Yordania untuk mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia yang disebutnya sebagai mitra dengan visi yang sama. Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, tapi langkah nyata dalam membangun diplomasi yang lebih personal dan berdampak luas. Sinyal kuat, Indonesia mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam peta geopolitik internasional. Jangan lewatkan info penting lainnya. Tetap di World 24 Hours, karena berita padat harus cepat. Masuk! Selamat datang di World 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat datang di World 24 Hours, info padat langsung masuk. Ketegangan perdagangan global kembali memanas. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sepatutnya digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas langkah Trump yang dinilai merugikan banyak negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Tarif impor yang tinggi dianggap tidak hanya mengganggu stabilitas perdagangan, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dalam sistem perdagangan multilateral. Menurut Wakil Menlu, langkah Trump dapat menciptakan presiden buruk. Jika negara-negara besar bebas memberlakukan tarif sepihak tanpa dasar yang kuat, maka tatanan perdagangan internasional bisa runtuh. Oleh karena itu, jalur hukum lewat WTO dinilai sebagai langkah yang sah dan elegan untuk melindungi kepentingan negara-negara terdampak. Namun, perlu dicatat bahwa proses di WTO tidak cepat. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, efektivitas lembaga ini juga mulai dipertanyakan karena tekanan dari negara-negara besar. Tapi setidaknya, gugatan formal dapat menjadi sinyal tegas bahwa dunia tidak diam melihat proteksionisme yang merugikan banyak pihak. Indonesia sendiri saat ini masih mengkaji dampak langsung dari kebijakan Trump, terutama terhadap sektor industri dan ekspor. Namun wacana membawa isu ini ke meja internasional menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi dinamika global yang merugikan kepentingan. Selamat datang di World 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat datang di World 24 Hours, info padat langsung masuk. Hari ini kita bahas perkembangan terbaru dari dunia perdagangan internasional yang semakin memanas. Kebijakan tarif impor tinggi yang kembali diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mulai memicu reaksi keras dari berbagai negara besar. Langkah proteksionis ini dianggap sebagai upaya Trump untuk melindungi industri dalam negeri AS, terutama menjelang masa pemilihan umum. Namun dampaknya tidak main-main. China dan Uni Eropa kini tengah menyusun langkah-langkah balasan. Beberapa strategi yang sedang dipertimbangkan termasuk relokasi produksi besar-besaran, pengenaan tarif baru terhadap produk Amerika, hingga pembentukan
blok dagang baru yang bisa memotong ketergantungan pada pasar iSpots. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku pasar. Banyak yang mulai berbicara soal ancaman resesi global, karena rantai pasok dunia bisa terganggu parah. Apalagi saat ini kondisi ekonomi global masih belum sepenuhnya pulih dari tekanan pandemi dan konflik geopolitik. Bagi Indonesia, dampaknya bisa terasa dari dua sisi. Di satu sisi, pasar ekspor bisa terganggu karena adanya pembatasan baru. Di sisi lain, bisa juga muncul peluang baru untuk menjadi alternatif pusat produksi di Asia Tenggara. Yang jelas, kebijakan Trump ini bukan hanya tentang ekonomi Amerika, tapi bisa menjadi titik balik bagi arah perdagangan global. Selamat datang di World 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat datang di World 24 Hours, info padat langsung masuk. Hari ini kita bahas rencana kunjungan penting dari Menteri Industri Arab Saudi ke Indonesia. Kunjungan ini menjadi sinyal kuat adanya upaya serius dari kedua negara untuk memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di sektor industri. Menteri Industri Arab Saudi dijadwalkan tiba di Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Dalam agenda yang telah disusun, ia akan bertemu langsung dengan jajaran kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, dan juga pelaku industri nasional. Fokus utama dari kunjungan ini adalah untuk menjajaki peluang investasi dan kolaborasi strategis di bidang manufaktur, energi terbarukan, hingga pengembangan kawasan industri bersama. Indonesia dinilai sebagai mitra yang sangat potensial oleh Arab Saudi, terutama karena letak geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Di sisi lain, Indonesia melihat Arab Saudi bukan hanya sebagai mitra dagang, tapi juga sebagai negara dengan kekuatan finansial besar yang bisa mempercepat pembangunan industri dalam negeri. Jika kerjasama ini terwujud, maka akan membuka banyak peluang baru, mulai dari lapangan kerja, transfer teknologi, hingga peningkatan nilai ekspor produk industri ke kawasan Timur Tengah. Kita akan menanti hasil dari pertemuan bilateral ini. Semoga ada terobosan nyata yang bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain industri regional dan global. Selamat datang di World 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat Sebuah datang pabrik di di situ World Bereum, 24 Hours, Kelurahan info Bojongkerta, padat langsung Kecamatan Bogor masuk. Selaran, Kota Bogor, Hari ini kita bahas terbakar, sebuah insiden Minggu, kebakaran hebat 13 yang April terjadi di Bogor. 2025, sore. Sebuah pabrik garmen Personel pemadam dilaporkan kebakaran, hangus dilalap api Damkar, dalam peristiwa Kota yang Bogor saat terjadi ini sedang semalam. melakukan pemadaman. Api diketahui mulai Pantauan berkobar tribunnews.bogor.com, sekitar pukul di lokasi, 22.30 WIB kebakaran ini dan baru terjadi berhasil sekitar pukul dipadamkan 15 waktu menjelang dini Indonesia hari. Barat. Kebakaran ini diduga Semua kuat bangunan disebabkan pabrik oleh berwarna putih korsleting terbakar. listrik yang terjadi di salah satu Atap ruangan bermaterialkan seng produksi. pun ikut hangus Dalam terbakar. hitungan menit, api merambat Tadi cepat sekitar ke jam seluruh 3 sore bagian pabrik kejadiannya. karena banyaknya bahan mudah Api tadi terbakar langsung seperti besar, kain dan kata benang warga sekitar, sintetis. Firman Warga Syah di sekitar lokasi. sempat panik karena asap hitam Sampai tebal pukul memenuhi 16.30 langit dan WIB, bau menyengat api terus menyebar ke berkobar di permukiman. pabrik yang juga Petugas berada dekat pemadam tol kebakaran Jagorawi. dari berbagai sektor Asap diterjunkan tebal hitam pun saat dan ini butuh membumbung waktu lebih tinggi dari dan 4 menyita jam untuk perhatian menjinakkan warga. api sepenuhnya. Warga Beruntung, beramai-ramai menonton tidak ada kebakaran di korban pabrik jiwa ini. dalam kejadian ini. Sementara Namun itu, kerugian sejauh materi ini, diperkirakan belum mencapai diketahui miliaran pasti penyebab rupiah. kebakaran Sementara ini. itu, para pekerja pabrik yang tengah bersiap untuk shift malam dilaporkan selamat karena kebakaran terjadi sebelum mereka masuk kerja. Pihak kepolisian dan dinas pemadam kebakaran kini tengah menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran, termasuk menelusuri apakah sistem kelistrikan pabrik memang tidak memenuhi standar keamanan. Tragedi ini jadi pengingat keras bahwa keselamatan kerja dan sistem instalasi listrik di tempat produksi harus terus diperhatikan. Jangan sampai kelalaian kecil menimbulkan kerugian besar. Selamat datang di World 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat datang di World 24 Hours, info padat langsung masuk. Hari ini kita bahas pernyataan menarik dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengungkapkan keterlibatannya dalam memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini,
SBY mengatakan bahwa ia sempat berdiskusi dengan Presiden Prabowo, khususnya terkait cara Indonesia merespons kebijakan Amerika Serikat yang semakin agresif dalam bidang ekonomi dan geopolitik. Menurut SBY, 80% dari saran yang ia berikan telah dijalankan oleh pemerintahan Prabowo yang menunjukkan adanya komunikasi politik yang solid antara kedua tokoh ini meskipun berasal dari latar belakang politik yang berbeda. Sayangnya, SBY tidak merinci secara lengkap apa saja isi dari saran tersebut. Namun pengamat menilai ini bisa berkaitan dengan bagaimana Indonesia bersikap terhadap tarif perdagangan dari ASEAN, isu Laut Cina Selatan, hingga posisi strategis Indonesia dalam blok ekonomi ASEAN. Yang menarik, pernyataan ini seolah menegaskan bahwa SBY masih punya pengaruh kuat di balik layar dan menjadi salah satu tokoh senior yang didengar oleh pemerintahan saat ini. Di tengah kondisi geopolitik yang makin dinamis, saran dan pengalaman dari mantan presiden seperti SBY tentu bisa menjadi nilai tambah untuk stabilitas kebijakan luar negeri Indonesia. Selamat datang di World 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat datang di World 24 Hours, info padat langsung masuk. Hari ini kita bahas manuver yang mengundang perhatian dunia, kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Korea Utara ke Rusia. Di tengah tekanan sanksi internasional, langkah ini bukan sekadar diplomatik biasa. Korea Utara dan Rusia sama-sama sedang dalam posisi terkucil di mata Barat. Korea Utara karena program nuklirnya, Rusia karena invasi ke Ukraina. Tapi justru dari keterasingan itu, keduanya mulai menemukan titik temu, saling menguatkan. Dalam kunjungan ini dibahas berbagai kerja sama strategis. Meskipun detail pertemuan tidak dipublikasikan secara terbuka, banyak analis percaya mereka membicarakan kemungkinan kolaborasi yang lebih dari sekadar perdagangan. Isu teknologi, militer, bahkan logistik diperkirakan ikut masuk dalam agenda. Bagi Rusia, hubungan ini bisa jadi jalan keluar dari sanksi yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya, suku cadang, dan pasar dunia. Korea Utara mungkin tidak punya kekuatan ekonomi besar, tapi mereka menawarkan sesuatu yang berharga, kedekatan, loyalitas, dan posisi strategis di kawasan Asia Timur. Sebaliknya, bagi Korea Utara, kedekatan dengan Rusia menjadi pesan kuat bagi dunia. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian, bahwa masih ada negara besar yang bersedia membuka tangan. Ini semacam tamparan halus bagi Amerika Serikat dan sekutunya, bahwa isolasi tidak selalu berhasil. Namun, semua ini tentu menimbulkan kekhawatiran di pihak lain. Korea Selatan, Jepang, dan tentu saja Amerika Serikat pasti memperhatikan perkembangan ini dengan sangat serius. Mereka tahu, jika hubungan ini berkembang ke ranah militer, situasi di kawasan bisa memanas dengan cepat. Di balik layar, banyak kemungkinan sedang disusun. Apakah akan ada pertukaran senjata? Apakah Rusia akan memberikan bantuan teknis kepada Korea Utara? Atau sebaliknya, Korea Utara yang menyediakan tenaga kerja murah dan jalur logistik alternatif bagi Rusia? Belum ada yang bisa memastikan, tapi arah angin sudah terasa. Pertemuan ini bisa jadi awal dari babak baru dalam geopolitik Asia. Ketika dua negara yang selama ini dianggap bandel oleh dunia internasional mulai saling mendekat, dunia harus waspada. Ini bukan sekadar diplomasi biasa, ini pesan bahwa kutub kekuatan global sedang bergeser. Di masa depan, kita mungkin akan melihat blok-blok baru terbentuk, negara-negara yang dulu berdiri sendiri kini saling merapat karena tekanan yang sama. Dunia tidak lagi sekadar timur versus barat, tapi antara yang diterima dan yang dikucilkan, dan dalam situasi seperti ini, solidaritas menjadi senjata baru. Akhirnya, semua tergantung pada bagaimana negara-negara besar merespons. Apakah mereka akan memilih dialog atau justru memperkuat tekanan? Apakah kerjasama seperti ini akan membawa stabilitas atau malah membuka potensi konflik baru? Jawabannya mungkin tidak kita lihat besok. Tapi percayalah, langkah-langkah kecil hari ini bisa menentukan arah dunia besok. Jangan lupa terus pantau perkembangan geopolitik hanya di World 24 Hours. Selamat datang di World 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya.
Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat datang di Word 24 Hours. Info padat, langsung masuk. Hari ini kita bahas berita yang cukup mengejutkan dari ranah politik dan hukum tanah air. Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi di Bank Jabar Banten atau yang kita kenal sebagai BJB, kini menyeret nama besar Ridwan Kamil. Kabar terbaru, KPK menyita barang bukti berupa perangkat elektronik dan sebuah sepeda motor dari rumah pribadi Ridwan Kamil. Penyitaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan atas dugaan korupsi yang terjadi di BJB. Kita tahu, Ridwan Kamil bukan figur sembarangan. Mantan wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat ini dikenal luas masyarakat sebagai sosok yang bersih dan berintegritas. Banyak pihak terkejut ketika namanya muncul dalam konteks penyelidikan ini. Namun, perlu ditegaskan, hingga saat ini, status hukum Ridwan Kamil belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK masih dalam tahap pengumpulan bukti dan pendalaman. Penyitaan barang-barang ini belum tentu menandakan keterlibatan langsung, melainkan bagian dari proses investigasi menyeluruh. Pihak KPK sendiri belum memberikan keterangan rinci mengenai peran Ridwan Kamil dalam kasus ini. Mereka hanya menyatakan bahwa barang-barang yang disita berpotensi memiliki keterkaitan dengan aliran dana atau komunikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Bank BJB sendiri sedang dalam sorotan tajam karena diduga menjadi tempat terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan perbankan dan tata kelola keuangan negara. Dugaan ini mencakup penyalahgunaan dana hingga keterlibatan pejabat internal dalam proses pengucuran kredit yang tidak wajar. Sementara itu, reaksi masyarakat beragam. Ada yang mempertanyakan kredibilitas proses hukum, ada juga yang tetap memberikan dukungan moral kepada Ridwan Kamil hingga status hukum benar-benar jelas. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap tokoh-tokoh pemimpin masih sangat tinggi, sekaligus menandakan betapa pentingnya transparansi dan komunikasi dari lembaga penegak hukum. Jika penyelidikan ini berkembang lebih jauh dan melibatkan tokoh-tokoh publik lainnya, maka kita sedang berada di ambang satu dari sekian banyak kasus besar yang bisa mengubah peta politik dan kepercayaan publik menjelang tahun-tahun politik berikutnya. Sekarang, mari kita pertanyakan bersama, apakah ini akan menjadi awal dari pengungkapan skandal keuangan yang lebih besar? Atau justru ini hanyalah bagian dari dinamika hukum yang masih perlu ditelusuri lebih hati-hati? Yang pasti, publik berhak tahu, dan proses hukum harus berjalan tanpa tekanan politik maupun opini publik yang prematur. Itu dia update singkat dari Word 24 Hours, karena informasi harus cepat, jelas, dan nggak bertele-tele. Jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe untuk berita lainnya. Sampai jumpa di update berikutnya. Selamat datang di Word 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat datang di Word 24 Hours, info padat, langsung masuk. Hari ini kita bahas salah satu berita yang bikin heboh. KPK menyita uang $1 juta AS dalam kasus korupsi jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Bukan cuma soal angkanya yang fantastis, tapi karena ini melibatkan sektor vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak, gas. Mari kita bahas dari awal. PGN adalah anak perusahaan dari Pertamina yang bergerak di bidang distribusi dan niaga gas bumi. Sebagai BUMN, peran PGN sangat strategis dalam menjaga pasokan energi nasional, terutama untuk sektor industri dan rumah tangga. Tapi di balik perannya yang besar, ada dugaan permainan kotor yang sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, menemukan indikasi bahwa ada permainan dalam proses jual beli gas, yang biasanya terjadi lewat skema tender atau kontrak, jangka panjang dengan mitra bisnis. Nah, dalam proses itu, diduga ada pihak-pihak yang bermain, menyisipkan biaya-biaya tidak sah, yang ujung-ujungnya menjadi suap atau gratifikasi. Dari hasil penyelidikan awal, KPK menyita uang sebesar $1 juta. Ini bukan jumlah kecil. Kalau kita konversi dengan kurs sekarang, angkanya lebih dari 16 miliar rupiah. Uang ini ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk tunai dan rekening-rekening yang sudah dibekukan. Biasanya, dalam kasus seperti ini, penyidik akan menelusuri aliran dana itu
Dari mana asalnya, siapa yang menerima, dan untuk kepentingan apa. Termasuk siapa saja pejabat PGN yang terlibat, siapa mitra bisnis yang diduga menyuap, dan bagaimana pola permainannya. Kasus korupsi seperti ini biasanya melibatkan lebih dari satu orang. Ada yang jadi pengatur, ada yang jadi eksekutor, dan ada yang jadi perantara. KPK akan membongkar seluruh jaringannya. Bisa jadi ini baru puncak gunung es dari korupsi yang lebih besar di sektor energi. Yang menarik, sampai sekarang KPK belum mengumumkan siapa tersangka resminya. Tapi itu wajar. KPK biasanya butuh waktu untuk mengumpulkan bukti yang kuat sebelum menetapkan tersangka. Yang pasti, proses penyidikan masih berlangsung intensif dan masyarakat diminta bersabar. Satu hal yang perlu digarisbawahi, ini bukan sekadar kasus hukum, tapi soal keadilan sosial. Karena kalau perusahaan negara seperti PGN bisa dimanipulasi oleh orang-orang serakah, maka rakyat yang paling dirugikan. Bayangkan, kalau ada fee gelap dalam proses jual beli gas, maka harga jual bisa jadi tidak efisien. Bisa jadi harga gas lebih mahal dari yang seharusnya, atau pasokan jadi tidak stabil karena dipermainkan oleh oknum. Akibatnya, industri bisa terganggu, dan ujung-ujungnya ekonomi nasional bisa ikut terpengaruh. Selain itu, korupsi di sektor energi seperti ini bisa memicu ketidakpercayaan publik. Masyarakat jadi skeptis terhadap BUMN. Padahal seharusnya BUMN jadi ujung tombak pembangunan dan kemandirian ekonomi nasional. Tapi kalau malah dijadikan ladang bancakan oleh pejabatnya sendiri, maka tujuan itu akan sulit tercapai. Dalam beberapa waktu terakhir, desakan kepada pemerintah untuk memperbaiki tata kelola BUMN makin kencang. Salah satu solusinya adalah mempercepat digitalisasi dan transparansi. Semua proses lelang, kontrak, dan pengadaan harus terekam secara digital dan bisa diaudit kapan saja. Jangan ada lagi ruang gelap tempat korupsi bisa tumbuh subur. Publik juga berharap agar kasus ini tidak berakhir setengah jalan. Artinya, tidak hanya mengejar pelaku level bawah, tapi juga menindak siapapun yang terlibat, termasuk jika ada keterlibatan pejabat tinggi, baik di PJN maupun di kementerian terkait. Kita tahu, praktik korupsi di sektor energi bukan hal baru. Tapi justru karena itu, langkah pemberantasan harus makin tegas dan menyeluruh. Apalagi sekarang publik punya ekspektasi tinggi terhadap KPK, lembaga yang dulunya begitu ditakuti koruptor, kini harus kembali membuktikan tajinya. Dan di sisi lain, masyarakat juga perlu sadar bahwa kita punya peran. Terus awasi jalannya proses hukum ini. Suarakan di media sosial, dorong media untuk terus liput, dan jangan diam saat ada kejanggalan. Karena kalau kita semua bersatu melawan korupsi, maka tidak ada kekuatan yang bisa menutupi kejahatan itu. Itu tadi ulasan lengkap soal penyitaan $1 juta dalam kasus korupsi di PGN. Kita akan terus pantau perkembangannya dan akan update lagi kalau ada penetapan tersangka atau fakta-fakta baru yang muncul. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dukung Word 24 Hours. Info padat, langsung masuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat datang di Word 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat datang di Word 24 Hours, info padat langsung masuk. Kita mulai dengan sorotan utama hari ini, ketegangan perdagangan global yang kembali memanas. Pemicu utamanya, kebijakan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali menghidupkan jurus lamanya, proteksionisme. Sejumlah tarif impor diberlakukan, terutama untuk produk dari China dan beberapa negara Eropa. Tujuannya, melindungi industri dalam negeri Amerika. Tapi langkah ini langsung memicu reaksi. China dan Eropa nggak tinggal diam. Mereka tengah mempertimbangkan langkah-langkah balasan, termasuk relokasi jalur produksi dan pengenaan tarif balik untuk produk-produk asal Indonesia. Dampaknya bisa luas dan dalam. Rantai pasok global yang selama ini saling terhubung, mulai dari komponen elektronik sampai otomotif, bisa terganggu. Perusahaan-perusahaan besar mulai bersiap menghadapi skenario terburuk, biaya produksi naik, ekspor terganggu, dan laba tertekan. Yang lebih mencemaskan, situasi ini menimbulkan kekhawatiran baru soal potensi resesi global. Saat perdagangan antar negara terganggu,
Pertumbuhan ekonomi global ikut melambat. Pasar saham mulai bergejolak, dan investor kembali memilih aset aman seperti emas. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya manuver politik menjelang pemilu atau awal dari konflik dagang jilid 2 yang bisa lebih besar dari sebelumnya? Ini Word 24 Hours. Ke info padat langsung masuk. Sampai jumpa di update berikutnya. Selamat datang di Word 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat datang di Word 24 Hours, info padat langsung masuk. Hari ini kita bahas langkah strategis Presiden China Xi Jinping yang dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara Asia Tenggara pekan depan. Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Di baliknya ada agenda besar, memperkuat hubungan diplomatik dan memperluas kerjasama ekonomi, terutama di tengah memanasnya tensi antara China dan Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan Beijing dan Washington kembali memanas. Perselisihan dagang, isu Taiwan, dan dominasi teknologi menjadi sumber utama ketegangan. Dan di saat situasi seperti ini, Asia Tenggara menjadi kawasan penting yang ingin dirangkul lebih erat oleh China. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam kemungkinan besar akan masuk dalam daftar kunjungan. Fokusnya, dari proyek infrastruktur, investasi digital, hingga kerja sama energi dan pangan. Buat China, kawasan ini adalah jalur emas dalam inisiatif Belt and Road. Sementara bagi negara-negara Asia Tenggara, kerja sama dengan China tetap jadi peluang strategis, meski harus diseimbangkan dengan hubungan mereka terhadap kekuatan global lainnya. Langkah Xi Jinping ini bisa jadi sinyal bahwa China tidak ingin kehilangan pengaruh di kawasan. Xiaom justru sebaliknya, mereka ingin memastikan bahwa Asia Tenggara tetap dalam radar mereka, bukan hanya sebagai mitra dagang, tapi sebagai sekutu strategis. Ini Word 24 Hours. Info padat langsung masuk. Sampai ketemu di berita berikutnya. Selamat datang di Word 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat datang di Word 24 Hours, info padat langsung masuk. Hari ini kita bahas peringatan serius dari Komisi 7 DPR RI soal potensi banjir produk impor murah ke Indonesia yang bisa jadi dampak dari kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Seperti yang kita tahu, Trump kembali gencar mendorong kebijakan proteksionis di negaranya. Salah satu langkah yang dia ambil adalah menaikkan tarif impor untuk sejumlah negara, termasuk China. Akibatnya, produk-produk dari negara-negara tersebut terancam kehilangan pasar utamanya di Amerika Serikat. Nah, disinilah letak kekhawatiran DPR. Komisi 7 menilai produk-produk yang terjepit di ASEAN bisa berbalik arah dan membanjiri pasar negara berkembang seperti Indonesia. Barang-barang murah yang awalnya ditujukan ke Amerika, kini bisa saja masuk ke sini dengan harga sangat kompetitif. Kalau ini terjadi, dampaknya bisa luas. Industri lokal, terutama yang masih bertumbuh, bisa terpukul. Produk dalam negeri jadi sulit bersaing, bukan karena kualitas, tapi karena harga yang tak sebanding. Apalagi kalau pemerintah tidak sigap menetapkan langkah proteksi atau regulasi yang adil. Di sisi lain, konsumen Indonesia mungkin akan menikmati harga yang lebih murah untuk berbagai produk, mulai dari elektronik sampai tekstil. Tapi tetap saja, pertanyaannya adalah, apakah kita siap menghadapi gelombang besar barang murah dari luar negeri? Komisi 7 mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, untuk segera mengambil langkah preventif. Misalnya, dengan penguatan standar nasional, pengawasan impor yang ketat, hingga subsidi dan insentif bagi pelaku usaha lokal. Jadi, menurut kamu, lebih baik kita buka pasar seluas-luasnya demi harga murah, atau lindungi produk lokal agar industri kita bisa tumbuh sehat? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa follow terus Word 24 Hours, update penting tanpa ribet. Selamat datang di Word 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya.
Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat datang di Word 24 Hours, info padat langsung masuk. Hari ini kita bahas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Turki yang bukan cuma soal diplomasi, tapi juga tentang sejarah dan penghormatan yang menyentuh hati. Presiden Prabowo melakukan kunjungan resmi ke Turki. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa Turki memiliki tempat khusus di hati rakyat Indonesia. Sebuah kalimat yang terdengar hangat, tapi menyimpan makna historis yang dalam. Prabowo mengenang kembali peran prajurit Kekaisaran Ottoman, leluhur bangsa Turki, yang pernah memberi dukungan moral kepada bangsa Indonesia saat sedang berjuang merebut kemerdekaan. Di masa ketika banyak negara tutup mata, Turki adalah salah satu yang memberi semangat dari kejauhan. Hari ini, hubungan itu diperkuat lagi. Kunjungan ini menjadi simbol bahwa Indonesia dan Turki tidak hanya terhubung lewat kepentingan politik dan ekonomi, tapi juga lewat sejarah dan rasa saling menghormati. Kerja sama kedua negara mencakup berbagai bidang, dari pertahanan, perdagangan, sampai budaya. Tapi yang paling kuat adalah pesan moralnya, bahwa persahabatan sejati dibangun atas dasar ingatan, nilai, dan saling percaya. Di tengah dunia yang semakin sibuk dengan urusan masing-masing, kisah ini mengingatkan kita bahwa hubungan antar negeri bisa tetap hangat selama ada rasa hormat yang tulus dan penghargaan terhadap masa lalu. Ini Word 24 Hours, info padat, langsung masuk. Sampai ketemu di berita berikutnya. Selamat datang di Word 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat datang di Word 24 Hours, tempat kamu dapat info penting dalam hitungan menit. Kali ini kita bahas kebijakan besar dari Presiden Prabowo Subianto yang bisa berdampak luas ke perekonomian nasional. Penghapusan kuota impor. Dr. Presiden Prabowo secara resmi memerintahkan penghapusan sistem kuota dalam mekanisme impor barang. Artinya, ke depan, pemerintah tidak lagi membatasi jumlah barang tertentu yang boleh diimpor. Tujuannya jelas, mendorong efisiensi, menurunkan harga, dan memotong rantai birokrasi yang selama ini dinilai terlalu rumit. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut positif kebijakan tersebut. Ia menyebut, penghapusan kuota impor akan sangat membantu perekonomian nasional, terutama dalam memperlancar arus barang dan menekan harga di tingkat konsumen. Sistem kuota selama ini memang kerap dianggap sebagai ladang permainan, bahkan rawan disusupi kepentingan tertentu. Dengan sistem terbuka seperti ini, pelaku usaha diharapkan bisa lebih leluasa dalam memenuhi kebutuhan bahan baku atau barang penunjang. Produksi tanpa harus bergantung pada izin kuota yang kadang lambat atau tak merata. Konsumen pun diharapkan bisa menikmati harga yang lebih stabil karena persaingan pasar jadi lebih sehat. Tapi tentu saja kebijakan ini juga menuai pro dan kontra. Ada kekhawatiran dari kalangan produsen dalam negeri, terutama UMKM dan petani, bahwa produk luar bisa membanjiri pasar dan memukul harga lokal. Oleh karena itu, penghapusan kuota harus diiringi penguatan industri dalam negeri, agar tetap kompetitif di tengah derasnya barang impor. Jadi, pertanyaannya, apakah langkah ini akan membuat harga lebih murah dan pasar lebih efisien? Atau justru bikin produk lokal makin sulit bersaing? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa follow terus Word 24 Hours, info padat, langsung masuk. Selamat datang di Word 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu update dengan berita terkini setiap hari. Selamat datang di Word 24 Hours, info padat, langsung masuk. Hari ini kita angkat kabar kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas tol Jagorawi pada Selasa malam, 8 April 2025. 3 kendaraan terlibat dan 3 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Menurut laporan resmi dari pihak kepolisian, kecelakaan ini melibatkan mobil Jeep, Mazda, dan minibus Suzuki. Insiden bermula ketika minibus Suzuki yang melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta tidak menjaga jarak aman. Akibatnya, mobil ini menabrak kendaraan Mazda di depannya. Benturan keras tersebut membuat mobil Mazda terdorong ke arah kiri dan menghantam mobil Jeep yang sedang berada di lajur sebelah. Posisi akhir kendaraan cukup kacau. Minibus Suzuki berhenti di lajur 4, sementara Mazda dan Jeep berhenti di lajur 3.
menghadap ke arah utara. Korban luka dalam insiden ini berasal dari minibus Suzuki. 3 penumpangnya mengalami luka-luka, yaitu IS, 41 tahun, S, 9 tahun, dan S, 12 tahun. Ketiganya langsung mendapatkan perawatan medis setelah kejadian. Kompol Jajuli, Kepala Induk Patroli Jalan Raya PJR, Tol Jagorawi, menyampaikan bahwa penyebab utama kecelakaan adalah kelalaian pengemudi yang tidak menjaga jarak aman. Ia mengimbau semua pengguna jalan untuk selalu waspada dan menjaga jarak, apalagi di jalan tol yang kecepatannya tinggi. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tapi tetap saja, kejadian ini jadi pengingat keras bagi kita semua. Kesalahan kecil di jalan bisa berakibat besar. Kalau kamu sering lewat tol, atau pernah mengalami kejadian serupa, tulis cerita kamu di kolom komentar. Jangan lupa follow terus Word 24 Hours untuk update terkini tanpa ribet.